wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Afkarina Aprilia. Program studi PGMI akan memenuhi tugas ujian mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ustadzah Nur Fitri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan diksi dan contoh-contohnya. Diksi yang pertama adalah diksi denotatif. Yang dimaksud diksi denotatif adalah diksi yang mengandung makna yang sebenarnya. Misalnya seperti adikku memetik rambutan yang masih berwarna hijau. Yang artinya hijau itu adalah muda, rambutan yang masih muda. Yang kedua adalah diksi konotatif. Yang dimaksud diksi konotatif adalah kata yang tidak mengandung makna sebenarnya. Misalnya, toko Bapak Tono di depan rumah itu gulung tikar. Misalnya, gulung tikar itu bukan makna yang sebenarnya, melainkan bangkrut atau tokonya sudah ditutup. Selanjutnya ada diksi homonim, yang artinya diksi homonim, diksi yang memiliki ejaan yang sama atau lafal yang sama namun maknanya berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya, bisa. Satu bisa ular, racun ular, dan satunya bisa karena ia mampu. Contoh yang keempat adalah diksi sinonim, yang artinya diksi yang mengandung makna yang sama namun beda dalam kata atau ejaannya. Misalnya, Ibu Kenzi membeli HP dengan cara kredit. Maksudnya cara kredit di sini adalah membayar dengan cara cicilan, tidak secara kontan. Contoh berikutnya adalah diksi populer. Yang dimaksud diksi populer adalah kata yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Misalnya, di Gunung Bromo banyak orang yang melakukan reboisasi, yang artinya reboisasi itu merupakan penanaman atau penghijauan gunung yang telah gundul, menanam pohon kembali. Contoh yang kedua, kalimat populer adalah misalnya, inflasi akan terjadi di mana-mana sebelum H-7 Hari Raya Idul Fitri. Yang di sini artinya inflasi adalah kenaikan harga secara merata karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Contoh berikutnya adalah diksi kajian. Diksi kajian adalah diksi yang kalimatnya harus melakukan kajian, seperti pada tahun 2023 pengangguran naik menjadi 20%. Yang itu dilakukan penelitian oleh pemerintah, misalnya dilakukan sensus penduduk, ada kelahiran berapa persen. Contoh berikutnya adalah diksi mirip, yaitu kata yang mirip, misalnya seperti sanksi. Ada dua contoh, satunya sanksi yang bermakna tindakan, yang kedua sanksi yang merupakan keraguan atau tidak yakin. Atau contoh yang kedua seperti bank untuk menyimpan uang, dan bank kakak-kakak laki-laki. Contoh berikutnya adalah diksi mubazir, yaitu diksi yang kalimatnya itu terlalu banyak atau terlalu pemborosan kata. Misalnya, dia rela memberikan uang untuk adiknya demi untuk, masih ada kata-kata tambahan, udah demi masih untuk gitu, kayak pemborosan kata. Seperti kalimatnya seperti ini, dia rela memberikan uang untuk adiknya karena temannya yang tertimpa musibah, masih demi masih untuk, terlalu banyak. Contoh berikutnya adalah diksi baku. Yang dimaksud diksi baku adalah bahasa yang sesuai dengan peraturan bahasa Indonesia. Seperti, nomor WhatsApp Mia saat ini sedang aktif. Seperti itu. Kan kebanyakan orang yang menggunakan kata aktif itu bukan aktif, tapi aktif apalah gitu. Pokok katanya itu dirubah. Contoh berikutnya adalah diksi tidak baku atau bahasanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya misal contohnya, Ustadz Abdul Rauf itu hafal 30 juz.
wabarakatuh. Itu kata bakunya hafal, sedangkan kata tidak bakunya itu hafal. Banyak kan orang-orang yang dahulu menggunakan kata hafal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.